Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Duli Channel. Sekarang kita ditemenin sama Bunda Edo lagi guys. Halo guys, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Alhamdulillah si bundanya udah sembuh guys dari flu guys. Cuman masih ada sih kadang dikit-dikit dia kayak ada bersin gitu ya. Cuman udah jarang banget lah ya. Dan terapinya masih rutin pakai Maxpal Super Serum ini aja guys ya. Saya pakai ini aja, nggak pakai obat-obatan lagi. Dan alhamdulillah ini udah makin gendut banget gitu ya, makin berat dianya. Cara pemberiannya gampang guys ya, bisa dicampurkan dengan makanan, bisa juga dipencet langsung ke mulut kucingnya guys ya. Oke, sekarang kita langsung kasih aja ke si Edo guys ya, biar dia makin cepat sembuh guys, biar sembuh total guys. Bismillah. Cuk. Nah gitu guys ya, cukup satu kali pencet aja guys ya, karena Maxpal Super Serum ini bisa mengatasi semua masalah nabul hanya dengan satu kali pencet aja guys. Khasiat Maxpal Super Serum ini udah komplit banget guys, bisa menaikin imun tubuh kucing seperti saya bilang tadi, biar bisa mengalahkan virus-virus termasuk virus flu begitu ya. Jadi imunnya kuat, jadi nanti penyakit-penyakit itu bisa kalah, maksudnya begitu. Maxpal Super Serum ini juga bagus untuk menambah nafsu makan, makanya si Edo makin gendut aja karena dia makan mulu. Juga bagus untuk menambah energi, menambah ASI, dan bagus untuk mengatasi kerontokan, dan juga bagus untuk mengatasi stres pada kucing. Dan juga Maxpal Super Serum ini bagus banget untuk kucing-kucing yang masa recovery habis melahirkan, habis operasi, atau habis disteril begitu guys ya. Untuk masa pemulihannya bagus banget pakai Maxpal ini guys ya. Karena kandungan Maxpal Super Serum ini udah komplit banget guys. Kandungannya itu ada protein yang tinggi, ada berbagai macam vitamin yang dibutuhkan kucing, udah komplit banget, dan juga mineral-mineral lain yang dibutuhkan kucing guys. Jadi udah komplit banget kandungan dan khasiatnya guys ya. Dan untuk kucing usia 0 sampai 6 bulan bisa pakai varian Maxpal Super Serum yang junior ini guys ya. Cara pakai dan khasiatnya sama aja guys. Dan kalau misalkan kita udah kasih Maxpal Super Serum ini, kita nggak perlu lagi kasih nutrisi tambahan atau vitamin lainnya ya guys ya. Cukup Maxpal Super Serum ini aja, rutin satu kali pencet aja per hari guys ya. Maxpal hanya untuk smart pet lovers. Untuk link pembelian nanti saya taruh di deskripsi dan di komen yang saya pin seperti biasa guys ya. Oke guys, sesuai dengan judulnya, kali ini saya mau berbagi tips cara membuat kucing ini tertib, cara membuat kucing ini punya etika yang bagus lah begitu ya, biar kucingnya nggak barbar, biar kucingnya nggak bandel, nggak nakal, nggak ngeyel begitu ya. Intinya tentram lah gitu, membuat mereka ini tertib dan tentram, tapi bukan berarti mereka ini diem aja kayak kucing sakit ya. Tapi disclaimer dulu, ini hanya berupa tips singkat aja dari saya yang saya terapkan ke kucing-kucing saya. Mungkin beda orang, beda owner, beda cara guys ya. Yang pertama tipsnya, kucing ini harus dikasih tahu mana yang boleh dan mana yang tidak mereka lakukan gitu ya. Kalau misalkan mereka buang air sembarangan, di video saya yang dulu udah pernah saya bahas soal tips mengajari kucing biar nggak buang air sembarangan begitu ya. Nah salah satunya itu guys ya, kita harus tegas. Kalau misalkan kucingnya udah mulai buang air nih, kayak udah jongkok di tempat di pojok rumah begitu ya, itu harus kita angkat kucingnya, langsung kita taruh di bak pasir atau tempat dia pup seharusnya, tempat dia pipis seharusnya begitu ya. Jadi biar dia tahu di sini nggak boleh, di sini boleh. Dan harus kita lakukan berkali-kali itu guys ya. Kucing nggak bisa kita kasih tahu sekali begitu ya, mereka nggak akan ngerti, karena yang mereka tahu itu adalah kebiasaan gitu ya. Kalau misalkan kebiasaannya mereka dilarang, ya mereka tahu itu nggak boleh. Kalau kebiasaannya mereka di sana terus, mereka akan terus-terusan di sana. Apalagi soal buang air, karena aromanya akan nempel di sana begitu ya. Kita benar-benar harus tegas ya. Jadi kalau enggak, jangan coba-coba lah gitu. Jangan misalkan ya udahlah sekali ini nggak apa-apa gitu, jangan, itu percuma, nggak akan berhasil, pasti gagal itu untuk menertibkan si kucingnya guys ya. Terus yang kedua, untuk menertibkan agar kucingnya nggak recok kalau kita makan nih. Jadi cara saya menertibkannya itu biar dia tertib itu, saya benar-benar tegas guys. Saya nggak akan ngasih dia sama sekali gitu ya, kasih cicip pun nggak kalau misalkan saya nggak mau ngasih. Dan pada akhirnya kalau kita nggak pernah ngasih mereka apapun pada saat kita makan, mereka udah tahu percuma gitu ya, nggak akan dapat apa-apa juga gitu ya. Nah terus kalau misalkan kita niatnya mau ngasih nih, nah jangan pernah kasih sebelum kita makan guys. Jadi ada orang-orang saya lihat tuh, kalau misalkan kucingnya recok nih ya, minta makan, kalau misalkan dia makan ayam, kucingnya minta, terus dia duluin dulu kucingnya ngasih begitu ya, biar tenang maksudnya begitu ya. Sikap seperti itu justru membuat kucing ini seolah-olah tidak menghargai kita. Nantinya ke depan dia akan melunjak guys ya. Tiap kita makan dia ricuh, dia minta gitu ya, dia ngerebut, dia nyolong begitu ya. Mending kalau nyolongnya cuma kita, kalau misalkan kita lagi ada tamu gitu kan, atau misalkan dia ke rumah orang begitu kan, itu bikin masalah kan gitu, bikin malu. Kayak owner yang nggak bertanggung jawab ngurus kucingnya, dikira nggak dikasih makan begitu ya, padahal memang kucing celametan ya. Jangan kasih di awal, kalau mau ngasih pun nanti ngasihnya setelah kita beres makan gitu ya. Biar aja mereka nunggu, bukan kita tega atau apa gitu ya, tapi biar aja kita menertibkan mereka, biar mereka tahu posisi mereka adalah yang minta ya nanti begitu. Kalau mau ya sabar, nanti dikasih. Toh mereka juga kan kondisinya memang udah makan juga gitu. Biasanya juga kan kita bangun tidur juga langsung ngasih makan kucing dulu ya, bukan kita makan dulu. Jadi
kita udah memastikan mereka semua makan dengan makanan mereka sendiri begitu ya, dengan dry food atau wet foodnya mereka begitu ya. Tapi kalau misalkan kita mau bagi lagi makanan yang kita makan gitu ya, makanan manusia begitu ya, itu ya kasih setelahnya, setelah kita beres. Jangan pernah kasih di awal guys. Kalau kita kasih di awal nanti recok, nanti tiap kita makan mereka heboh. Terus yang keempat, seperti saya ini di kosan gitu ya, kucing saya banyak begitu ya, jadi saya itu ada jam-jamnya saya ini mau tidur kan, mau istirahat dan nggak mau diganggu sama kucing gitu ya. Ada baiknya kalau misalkan kita nggak punya ruangan mereka sendiri, tempat tidur mereka sendiri, ada baiknya kita itu mengajari mereka tidur di mana begitu ya. Ajarin nih tidurnya kamu di sini ya, kamu di sini. Nah saya itu udah biasakan ada jam-jamnya mereka nanti masuk gitu. Kalau misalkan saya udah jamnya mau tidur, mereka saya taruh di kandang dan mereka lama-lama nggak protes di kandang juga karena udah terbiasa. Memang awal-awalnya yang nggak biasa di kandang akan teriak-teriak, akan ngamuk-ngamuk, korek-korek kandangnya, tapi lama-lama mereka terbiasa asal kita juga tertib. Misalkan maksimal jam 1 udah masuk kandang gitu ya, bagi yang tinggal di kandang itu selalu mereka jam segitu udah saya masukin kandang dan mereka tahu jam segitu mereka langsung tidur gitu ya. Jadi enak gitu ya, damai rumah gitu ya, tentram gitu kosan gitu ya. Misalkan kucingnya awal-awalnya dia teriak-teriak nggak mau di kandang begitu ya, terus kita nggak tegas ya, balik-balik lagi kita nggak tegas gitu ya, nanti akan seperti itu terus guys. Ada masa-masanya mereka harus di kandang, misalkan ya lagi ada yang sakit, lagi ada yang kena virus, atau lagi ada tamu, atau kitanya lagi ribet. Terus yang terakhir, yang kelima, kalau misalkan kucing ini nggak boleh keluar rumah, kucing yang dirawat full indoor seperti kucing-kucing saya begitu ya, karena di kosan saya memang nggak boleh diliarkan kucingnya, maksudnya boleh pelihara kucing tapi di kamar masing-masing aja begitu ya. Nah seperti di sini tuh kucing saya nggak pernah keluar rumah gitu, nggak pernah keluar kamar saya, paling mereka main di balkon, ada balkon depan mereka bisa berjemur, balkonnya juga lumayan gede lah gitu ya. Maksudnya kalau misalkan kita mau kucing kita full indoor ya udah full indoor gitu ya, jangan kita hari ini indoor, besok boleh bebas keluar masuk rumah, besok main di halaman, besok main kemana begitu ya, terus indoor lagi. Justru pas indoornya nanti mereka ngereok, mereka tantrum, minta keluar, nangis-nangis begitu ya. Oke gitu guys ya, tips dari saya. Kalau ada yang mau kalian tanyakan, tambahkan, atau kalian mau request next kita bahas soal apa, silahkan ya coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Assalamualaikum, bye bye guys.